Iya. Selamat malam. Malam abangku, Bang Victor. Iya. Bagaimana, Bang? Apa yang mau dibahas ini, Bang? Ini terkait Matius 28 nomor 20. Di situ ada ungkapan, ajarilah mereka segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Siapa itu, Bang, di situ? Semua, yang berkata Bang, semua yang ada di bumi ini. Enggak, maksudku siapa yang berkata di situ, Bang? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Tuhan Yesus, Bang. Iya. Kalau saya Tuhan Yesus. Iya, kalau itu Tuhan Anda dan itu adalah Yesus, yang ingin saya pertanyakan di sini, saya tidak pernah menemukan ajaran Yesus sebelum keluar dari kubur untuk menjadi Kristen atau untuk menyembah dirinya di gereja. Jadi perintah menyembah Yesus itu dari mana asalnya, Bang? Saya sependapat sama Bang Suma, tidak ada Tuhan Yesus ingin disembah. Terus kenapa disembah kalau gitu? Siapa yang perintah? Karena setiap anak tidak pernah menyembah bapaknya. Setiap anak itu selalu mengasihi, menyayangi, bukan menyembah. Terus yang disembah? Anak saya ini anaknya Papi Yesus. Jadi saya tidak menyembah, saya itu mengasihi dan menyayangi. Jadi kalau kita pakai teori seorang anak cinta kepada ayahnya itu lebih besar daripada seorang hamba mencintai tuannya. Nah, itu ada perintah di situ, Bang. Di Matius 28 itu ada perintah. Iya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Pertanyaan saya, yang memerintahkan menyembah Yesus siapa? Tidak ada, Bang. Tidak ada yang menyembah Tuhan Yesus, tidak ingin disembah. Kita ini lalu anaknya. Di gereja ngapain? Kalau semisal seorang anak kepada bapaknya itu seperti apa, Bang? Ya selalu mengikuti apa perintahnya. Contoh, perintah ke gereja. Siapa perintah ke gereja, Bang? Saya ambil contoh ya, Bang. Saya ambil contoh ya. Semisal ada seorang ayah minta tolong kepada anaknya, jaluk tolong buatkan kopi. Enggak, yang perintahkan ke gereja siapa, Bang? Gereja itu bukan bangunan, Bang. Gereja itu bukan cara kayak gitu. Kan ada bangunan gereja Pantekosta, gereja. Itu tempat perkumpulan. Nah, yang kutanya siapa yang perintahkan berkumpul di situ? Itu liturgi, Bang. Itu yang perintahkan situ siapa yang perintahkan? Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, yang memerintahkan ke gereja siapa? Orang Kristen itu mengikuti kata Papi Yesus, Bang. Nah, Papi Yesus ada perintahkan ke gereja? Enggak. Lah, terus yang perintahkan ke gereja siapa? Ya bapak-bapak gereja. Nah, berarti yang berbicara di Matius 28:20 itu papi-papi gereja. Bukan Papi Yesus. Kan di situ kan dikatakan bukan ke gereja, Bang. Lah, yang terbukti di lapangan kan hari Minggu kalian ke gereja. Ya itu kan untuk beribadah. Nah, yang perintahkan itu siapa? Papi Yesus. Turun temurun kan, Bang, itu. Nah, iya, yang saya tanya, yang perintahkan kalian itu Papi Yesus. Itu suatu perkumpulan, contoh kayak arisan apa segala macam, kita kumpul terus bersama-sama. Iya. Jadi ke gereja itu bukan perintah Papi Yesus. Kan memang di ayat itu enggak ada kata untuk ke gereja, Bang.
Berarti kalian ke gereja hari Minggu itu bukan perintah Papi Yesus. Bukan. Bukan. Papi Yesus Bukan. tidak Satu. pernah. Papi Ya, Yesus tidak pernah membuat Oke. bangunan gereja dan mereka Baik, disuruh masuk ke sana. Oke. Jadi tidak ada perintah Papi Yesus untuk ke gereja. Satu. Sekarang yang memerintahkan kalian menyembah Papi Yesus itu siapa? Nggak disembah, itu Enggak papi. disembah. Iya kan, semisal contoh gini, Bang Suma ini punya anak nggak? Punya. Nah, gimana masa anaknya Bang Suma nyembah Bang Suma, kan ya nggak mungkin. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Nggak ada yang disembah. Ateis? Kita ini anak. Iya, maksud saya yang kalian sembah, yang kalian ibadahi sebagai Kristen itu siapa? Kita ini sudah jadi anak, Bang. Jadi nggak bertuhan. Kita ini anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak bertuhan. Tidak, anak Tuhan kok. Berarti kalian tidak bertuhan. Anak Tuhan itu ya bagian dari Tuhan. Oh, kalian Tuhan juga? Iya. Oh, Tuhan kok nggak pakai baju, bang? Jadi orang Kristen itu Tuhan. Iya. Oh, jadi kalau Karena misalnya di ada situ tertulis, Bang, nanti itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan bersama anak-anaknya ini akan memimpin, akan menjadi pemimpin Tuhan. pemerintah yang kemudian. Oh, ya. Jadi orang Kristen ini akan menjadi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang murtad masuk Kristen, berarti dia masuk menjadi Tuhan. Iya. Berarti di Kristen banyak Tuhan. Iya, karena di setiap pribadi Kristen itu ada Roh Kudus, Bang. Oh iya, berarti dengan kata lain Kristen ini Dan Roh adalah Kudus itu Kristus. Tuhan. Jadi Kristen ini Kristus. Iya, pengikut. Betul. Pengikut atau Kristus? Karena kita kan sudah mendapat tubuh dan darahnya yang ada di gereja itu loh, waktu perjamuan Iya. kudus. Oh iya. Berarti Waktu Kristen perjamuan ini Kristus. kudus itu, Bang. Iya, waktu perjamuan kudus itu kita mendapat tubuh dan darah Yesus. Dan itu menjadi bagian dari kita. Makanya orang Kristen tidak boleh sembarangan. Kenapa bisa, kan orang Kristen Tuhan? Kita pengikut Kristus. Kristus kan kasih. Nabi Kristen ini siapa, Bang? Makan babi kan tidak menyembah. Iya, enggak, bukan menyembah. Yang memerintahkan orang Kristen makan. Nggak perlu makan babi juga, makan kelinci, makan apa? Termasuk orang Kristen bisa minum kencing onta. Kan jorok itu. Enggak, saya tanya bisa atau tidak? Bisa. Oh, cuman bisa. minum. Jadi orang Kristen boleh minum kencing onta ya? Cuman itu kan jorok. Iya, maksud saya boleh kan? Nggak boleh, jorok itu. Mana perintahnya? Katanya tadi yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Tai pun kalau masuk ke mulut orang Kristen tidak menajiskan, betul? Ya tapi itu kan jorok, Bang. Iya, tapi tidak menajiskan kalau ada tai masuk ke mulut orang Kristen kan? Ya, kalaupun semisal itu terjadi, enggak apa-apa. Jadi dengar tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang menghina umat Islam minum kencing onta, ternyata di Kristen jangankan kencing onta, makan tai pun di Kristen boleh, tidak najis. Bukan makan, Bang. Kalau semisal itu enggak sengaja atau apa itu. Loh. Kenapa ngajak olahraga bibir ini ya, Bangku?
segala sesuatu masuk ke mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Semua yang masuk akan keluar di jamban. Matius 15. Iya bang. Kan itu kan enggak baik itu. Loh, kalau tidak baik kenapa tidak najis? Kan yang dimakan itu kan ada daging babi, kenapa harus tai? Iya, maksudnya daging kan babi najis. kan enak gitu loh bang, maksudku Kan gini. tidak najis bang, kan tidak najis katanya. Loh, Kutanya dulu. Ya enggak Kutanya, penting juga kan. Berdasarkan Enak, Matius kecap. 15, berdasarkan Matius 15, apakah Kristen makan tai itu najis? Kan ada daging babi, kenapa harus makan Ya tai? enggak, saya tanya dulu. Orang Kristen berdasarkan dalil nih, apakah boleh makan tai dan makan tai di Kristen itu najis atau tidak? Kenapa? Kan masih banyak daging yang Bukan lainnya. masalah kenapa, bukan masalah kenapa. Loh, Najis atau ya tidak kalau orang pertanyaannya Kristen jelas makan tai? dong. Saya ini kan manusia. Saya Iya. berpikir, Nah, kenapa terus saya kenapa harus makan itu sedangkan ada babi kecap? Sedangkan dalilnya mengatakan tidak najis. Loh, nggak perlu. Kan kalau ada daging Najis. babi kecap Ini ya babi masalah kecap najis lah. atau tidak? Pertanyaan saya, abangku. Orang Kristen makan tai orang najis atau tidak? Najis kotoran itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukankah dikatakan di dalam kitab saudara yang masuk ke dalam mulut bukan yang menajiskan? Hah? Orang Kristen itu bang, pegangannya apa? cuma satu. Apa tuh? Babi. Kasihilah Tuhan Alamu. Iya, dengan kasih kok lari ke segenap- situ. Gak ada nyambung-nyambungnya. Ya, itu memang Jadi pegangan saya bang. Iya, silakan. Sekarang siapa yang memerintahkan orang Kristen makan babi? Tadi saya dua kan- bukan Yesus. Saya kan mengasihi diri saya juga. Ngapain saya makan gitu? Mending babi kecap kan enak. Nah, iya, siapa yang merintahkan makan babi? Nggak ada, cuman kan enak. Oke. Ngapain? Jadi dengarkan teman-teman, Kristen itu menyembah ke gereja tidak perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Makan babi bukan perintah Yesus. Sekarang yang memerintahkan ke gereja hari Minggu siapa? Bapak-bapak gereja. Papi Yesus bukan? Bapak gereja. Papi Yesus bukan? Bapak-bapak gereja. Bukan Papi Yesus. Papi Yesus itu hanya memerintahkan murid-muridnya, bukan ke kita. Berarti ada nggak perintah Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada? Sepertinya ada, cuman saya lupa. Nggak ada. Ada, sebagian. Coba silakan tunjukkan perintah Yesus ke gereja hari Minggu. Bersekutulah, semisal seperti itulah, bersekutu gitu. Jadi Bersekutu dengan siapa? Dengan Amerika, dengan Israel? Enggak. bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan gitu. Untuk bersekutu untuk Berjemaah. Makanya itu di gereja itu disebut jemaat. Oh, jadi tidak ada perintah Yesus hari Minggu ya? Enggak. Hari Nggak apapun ada. bisa. Ya nggak ada. Hari Jadi Minggu itu sudah karena 4 nih. gini bang. Boleh saya jelaskan bang? ya boleh, silakan. Hari Minggu itu digunakan untuk beribadah karena saat di hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi kita di situ memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu bang. Oke, baik. Nah, sekarang 4 ini ternyata bukan perintah Yesus, 4-4-nya. Yang kelima, abangku, terakhir. Yang melarang kalian bersunat Papi Yesus. Nanti habis ini saya tanya satu ya bang. Boleh. Tadi kan abang udah Habis- nanya 5 nih. Nanti saya tanya satu. Iya, 5 saya tanya. Nah, sekarang Iya, saya tanya sekarang- satu habis ini ya. Iya. Yang melarang kalian bersunat Papi Yesus. Nggak ada larangan bang. Oke, mantap sekali. Berarti kesimpulannya yang dilakoni oleh orang Kristen
itu perintahnya bukan dari oknum anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa? Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan yang 5 poin tadi, tetapi ternyata kalian melakukan. Berarti ada kekuatan di luar daripada Yesus yang mengajarkan orang-orang Kristen melakukan yang 5 tadi. Paham sampai sini? Enggak, abangnya enggak paham. Loh, tadi semua yang dilakoni Kristen bukan perintah Yesus, betul? Betul? Abang dengerin dulu bang. Oke, saya dengar. Risamnya itu kalau saya cuman satu bang, karena saya Apa nggak ingin ribet. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap cara hatimu, dengan segenap akal kekuatanmu, dan dengan segenap kekuatan. Itu ada urutannya bang. Oke. Pertama itu Kalau begitu, dengan segenap hati. Bentar bang, saya masih ngomong. Satu Bentar, ya. Segenap hati dulu. Segenap hati. Siap. Yang mengajarkan kalian 5 poin ini Tuhan atau bukan? Kasihi Tuhanmu. Sekarang yang 5 poin yang Anda lakukan ini Tuhan atau bukan? Yang perintahkan. Katanya kasihi Tuhan. Kalau semisal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita lakukan. Ya, 5 ini perintah Tuhan atau bukan? Kalau semua itu kita lakukan untuk nama Tuhan, kita lakukan bang. Tuhan yang mana merintah makan babi? Lah salahnya makan babi apa bang? Masa makan babi kok bingung? Tadi katanya kasihi Tuhan. Larangan Tuhan makan babi kok dilanggar. Katanya kasihi yang Tuhan. mana ada? Tidak ada larangan makan babi. Imamat 11 nomor 7 jangan kamu itu makan untuk babi. Siapa bang? Itu untuk siapa? Kalau begitu Tuhan mana yang kalian ikuti? Berarti abang ini nggak paham. Enggak, Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Kalau Tuhannya Yahudi melarang makan babi. Oke, saya keep yang ini ya bang. Saya keep. Tunggu. Ya. Berarti 5 belum poin. Saya jawab, saya keep. Lewat dulu skip. Iya, saya simpulkan. Berarti 5 poin yang dilakukan oleh agama Kristen itu bukan berdasarkan perintah Tuhan, titik. Itu kan klaimnya sampean. Tadi Anda mengatakan tidak. Sekarang Ya. klaim sampean. Gimana sih? Karena kan Anda sendiri yang mengatakan. saya kan memang menggunakan hukum kasih. Kristen. Kasih kepada Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Kalau dibilang kasih kepada Tuhan, Kan saya belum jelaskan bang hukum kasih itu ya seperti sudah. apa. Sekarang silakan Anda sampaikan ke kita kasih itu apa? Silakan, saya ingin dengar. Tulus tanpa ada pemikiran, tanpa ada niat politik, nanti intrik-intrik dan segala macamnya bang. Kita tulus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Akal budi itu apa yang kita lakukan? Itu yang terakhir, akal budi terakhir, abang. Enggak, yang terakhir itu kekuatan. Karena nanti kalau semisal ada apa-apa bang, kita dengan segenap kekuatan kita akan melakukan hal itu. Itu bang, itu hukum kasih. Jadi apapun itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak perlu nama itu siapa. Gini bang, mohon maaf ya bang Suma, mohon maaf bang Suma. Siapa kita? Kita tidak perlu. Hanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Jadi makan itu babi itu hukum memuliakan kasih. Tuhan. Makan babi memuliakan itu, memuliakan Tuhan. Makan babi. Bukankah Tuhan melarang jangan makan babi? Kan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan bang. Iya, sekarang Anda memuliakan Tuhan dengan makan babi gitu maksudnya.
Duh, salahnya apa bang kok makan babi Ya nggak kan boleh? Tuhan melarang, kan Tuhan melarang. Kalau lapar gimana? Iya makan yang lain, ada ikan, ada ayam. Bang Sumaiki aneh-aneh. Lo kok aneh pula. Ayo Kok aneh terus pula? berikutnya bang, ada lagi yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang boleh nggak dikatakan kasih kalau mengajarkan orang lain untuk melanggar seluruh perintah Tuhan? Boleh nggak dibilang kasih ke orang? Tuh, kalau semisal itu menyakiti orang lain ya jangan lakukan itu toh. Kalau makan Bukan babi hanya apa yang menyakiti, tersakiti bang? bukan hanya menyakiti. Akan tetapi kata Yesus, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan orang lain untuk makan babi, maka dia akan Bang, mohon memasuki maaf. neraka. Kalau semisal ada yang jualan babi, terus jualannya dibongkar, sedangkan dia punya planning besok anak saya ini saya belikan obat, itu jualannya dibongkar, apa masuk akal bang? Apakah punya hati orang seperti itu bang? Padahal orang yang jualan ini mau belikan obat untuk anaknya. Iya, jual pada tempatnya toh. Jangan sembarangan. Karena Kan Anda nggak tidak boleh hidup. gitu bang. Loh, negara ini menjamin setiap agama, betul? Hukum kasih itu berlaku bang. Tunggu dulu, jangan kasih, nggak ada kasih di Kristen itu, nggak ada kasih. Loh, Sekarang gini, kok sekarang gitu? begini. Apakah negara ini menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya masing-masing? Hukum kasih itu bukan termasuk Alah, bang. kasih apa pula kalau Kristen kasih tidak mungkin menjajah. Sekarang saya tanya, Mana menjajah? Tidak ada bang. Kristen apakah tidak pernah negara menjajah. yang Belanda itu siapa? Agamanya Islam. Tahu. Itu bukan termasuk agama, itu VOC. Udah. Bang Suma ini enggak paham. Udah. Kalau Hukum Belanda kasih masih itu menjajah, penting, dengar. Bang, Kalau hukum Belanda, kasih. kalau Bentar dulu bang. Abang ini sama-sama manusia, harus hukum kasih itu berlaku. iya, sekarang saya tanya, apakah negara Indonesia menjamin pemeluknya untuk menjalankan agamanya? Kalau dengan hukum kasih enggak apa-apa. Menjamin kan? Oke. Anda tahu agama Islam babi itu haram? Kan saya Kristen. Ya, Anda tahu sebagai Kristen Islam itu babi itu haram? Saya enggak perlu kepo untuk hal itu bang. Katanya Saya kasih, katanya kasih cuman makan babi gitu, nggak mau tahu agamanya orang gitu. Yang penting gue jual, yang penting anak saya sekolah, yang penting laku babi gue gitu maksud lo. Emang kau pikir negara ini negara nenekmu nih, negara nenekmu? selama Babi itu haram bagi tidak Islam. mengganggu, nggak Babi apa-apa, itu Bang. haram bagi Islam. Tidak ada cerita Jangan gitu, kau Bang. jual sesuatu yang haram sembarangan. Tidak Paham? ada, Bang. Kita harus saling menghargai. Jual pada tempatnya. Hukum Jangan kau jual kasih sembarangan. itu berlaku, Bang. Kasih nih kau kasih nih. Kenapa? Kau centil, Masa kasih. Islam nggak punya? Kasih, dia sudah tahu umat Islam itu haram babi, jual sembarangan kayak jual sayur. Kasih, dikasih aturan untuk diatur supaya tertib, nggak mau. Memang kalian begitu kok. Bible mengatakan A, kalian lakukan B. Memang begitu kalian. Pemerintah mengatakan A, kalian maunya B. Memang kalian umat yang tidak bisa diatur. Sejak kapan kalian bisa diatur sama Tuhan? Tuhan aja nggak bisa mengatur kalian. Masuk ke gereja ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Makan babi ada perintah Tuhan? Nggak ada. Tidak bersunat ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Kau umat yang tidak mau diatur sama Tuhan, apalagi pemerintah. Sekarang saya tanya, ada nggak perintah Tuhan yang kalian lakukan? Ada nggak? Tidak ada. Gak ada perintah Tuhan satupun yang kalian lakukan. Asal kalian tahu, cuman modal kasih. Itu aja terus, kasih. Sudah tahu umat Islam mayoritas di sini bebas, dia maunya seenak perjualan babi di mana-mana. Moderator udah ganti. Cari dokter reparasi otaknya biar sembuh.
Dah, moderator diturunkan. Dah, kau pakai baju dulu sana, pakai baju. Ingat ya, tidak ada di Kristen najis. Di Kristen tidak ada najis masuk ke mulut. Jangankan kencing onta. Nah, kalau masuk ke mulut tidak ada yang najis, berarti bukan cuma kencing onta yang bisa kalian minum. Karena tidak najis yang masuk ke mulut. Apa yuk? Ketuban babi pun bisa kau minum.